Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Apologet Kristen ya sebetulnya apologetika itu memang pesan Alkitab, tapi karena caranya itu yang tidak diindahkan, itu kemudian menjadi kontraproduktif. Karena Alkitab mengatakan apologetik itu mandat dalam kitab suci, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya imanmu dulu harus beres. Kalau imanmu belum paham apa yang kamu yakini, bagaimana kamu mau mempertanggungjawabkan aku imani? Wong kamu sendiri belum terlalu beriman atau tidak bisa menjelaskan apa yang kamu imani. Yang kedua, setelah kamu menguduskan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, mengistimewakan Yesus sebagai Tuhan, siap sedialah segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab. Itu bahasanya apologia, kepada setiap orang yang menanya kamu atau meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi ini haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, agar orang yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi di sini ada syarat yang pertama, menguduskan Kristus. Syarat yang kedua, siap sedia segala waktu. Syarat yang ketiga, metodenya tidak boleh menyakiti orang lain. Metodenya harus hormat kepada hak-haknya orang lain. Maka dengan hormat, dengan respect ya, agar orang yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Salah satu yang mereka soalkan itu Wahyu pasal 3:14. Dalam bahasa aslinya itu adalah kata yang diterjemahkan permulaan, itu arkes. Jadi arkes ketisios tuteu. Arkes itu artinya memang permulaan, tapi bukan hanya permulaan urutan waktu, bisa juga permulaan urutan kehormatan. Contohnya, seorang malaikat Mikael itu disebutkan archangelos, arkiangelos, malaikat yang mula-mula dihormati. Jadi bukan malaikat permulaan, itu malaikat yang menjadi penghulu dari malaikat yang lain. Kalau menjadi penghulu berarti dia memiliki kehormatan lebih di urutan yang pertama. Yang kedua, pemimpin gereja kuno yang tertinggi, uskup segala uskup, itu namanya patriark. Patriark itu dari kata pater dan arki. Jadi patriarki artinya bapak yang mula-mula, bukan umurnya harus terlalu tua, tidak. Waktu pemilihan para patriark itu kan dengan cara membuang undi. Kalau di gereja kuno, gereja timur sampai hari ini membuang undi, lalu yang suruh memilih undian itu anak yang paling kecil, yang polos, yang tidak tahu apa-apa, supaya gereja tidak terlibat dalam pertarungan rebutan jabatan. Makanya diserahkan dengan cara membuang undi, karena gereja itu bukan demokrasinya Plato atau Sokrates, ya kan? Nah, ketika kemudian undinya ditemukan namanya, ternyata yang terpilih misalnya bapak yang sekarang namanya Tawadros di Timur Tengah, itu bapaknya gereja Koptik di Mesir. Waktu dia menjadi patriark usianya masih 50 tahun misalnya. Yang memilih itu uskup-uskup yang lebih tua, usianya 60, 70, tapi yang disebut patriark yang usia 50 tahun tadi. Jadi arke di sini bukan sekedar permulaan umur, tapi permulaan kehormatan. Makanya kalau Yesus disebut arkes ketisios tuteu, artinya pertama, bisa berarti pemimpin dari segala yang diciptakan Tuhan. Pemimpin itu arkes. Yang kedua bisa berarti yang dihormati dari segala ciptaan, yang paling terhormat di antara segala ciptaan. Yang ketiga, sumber segala ciptaan. Makanya Alkitab terjemahan baru edisi 2, TB edisi 2 menerjemahkan bukan lagi permulaan tapi sumber segala yang diciptakan Allah. Loh, kok Alkitab direvisi? Lah, sekali lagi salah paham lagi. Bahasa aslinya tetap kok. Arkes ketisios tuteu itu kan terjemahan yang direvisi.
Quran pun juga terjemahannya direvisi, sama-sama direvisinya, itu terjemahannya. Teks aslinya tetap ketis arkes ketisios tuteu, ya, konteksnya seperti itu. Kemudian roh jahat yang dari Tuhan itu artinya tidak sama dengan Roh Kudus yang adalah roh Tuhan, beda. Karena gini, dunia ini semua kan berada dalam satu kendali tuh, kendali Tuhan. Termasuk setan itu kan asalnya dari Tuhan juga. Masa setan asalnya yang terpisah dari Tuhan? Jadi menciptakan setan siapa? Yang menciptakan setan kan Tuhan. Setan itu dalam kendali Tuhan, jadi tidak seperti agama Zoroaster. Ini ada kekuatan jahat, kekuatan baik yang terus menerus bertarung, tidak ada yang menang. Lah kalau ini terus menerus seimbang, bertarung, tidak ada yang menang, tidak ada kekuasaan Tuhan. Inilah ajaran Zoroaster yang Ahura ini Mazda. Ahura ini satu adalah Allah yang baik, ini Allah yang buruk yang terus menerus bertarung sampai akhir zaman. Bukan itu iman Kristen, bukan itu iman Yahudi. Tuhanlah satu-satunya penguasa tunggal, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, pencipta dari segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan termasuk setan, termasuk iblis, ya toh. Yang kelihatan termasuk bebek, ayam, kambing, babi, manusia, burung, ya toh, burung cendrawasih, burung perkutut, semua ciptaan Tuhan. Itu yang kelihatan. Bumi, langit, air ini yang kelihatan. Setan termasuk yang tidak kelihatan, itu semua dalam kendali Tuhan. Hanya diizinkan Tuhan untuk memilih yang jahat karena pilihan bebasnya. Ketika seorang sudah jahat, tidak bisa dengar-dengaran dengan suara Tuhan, ya Tuhan membiarkan pilihannya. Itulah yang mengatakan roh jahat yang asalnya dari Tuhan. Karena tidak ada roh jahat yang berdiri sendiri, semuanya itu berasal dari penguasa tunggal, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Sebetulnya Maryam atau Maria, kalau Bapak Ibu membaca Alkitab bahasa Indonesia itu Maria, tapi kalau Anda membaca Alkitab bahasa Arab Maryam juga, ya toh? Kalau Anda membaca Alkitab bahasa Ibrani Miriam, kalau membaca Alkitab bahasa Arab Maryam, kalau Anda membaca Alkitab terjemahan lama bahasa Indonesia juga Maryam. Jadi itu hanya sekedar nama. Tapi kalau kisahnya itu tentu beda, karena sumber kisah tentang Maryam yang bersaudara dengan Harun dan Musa itu asalnya dari abad keempat. Itu namanya kepercayaan Nasrani Mandayan. Bukunya ini judulnya adalah Haran Gawaita. Itu kitab sucinya kelompok sesat namanya Nasrani Mandayan. Itu dari abad keempat. Nah, itulah disebutkan bahwa Miriam itu masih keluarga Amram. Amram itu yang diarabkan jadi Imron. Itu tidak ada kaitannya dengan Bunda Maria dalam Alkitab. Jadi tentu itu berbeda. Itu asalnya dari abad keempat. Ya, abad keempat itu dari sekte Nasrani Mandayan. Itu tidak ada kaitannya dengan Bunda Maria ibunya Yesus. Karena ibunya Yesus itu asalnya dari keturunan Raja Daud, dari Yehuda. Meskipun ya ibunya berasal juga berkerabat dengan Elizabeth, yaitu dari keturunan Lewi, tetapi pencatatan silsilah dalam budaya Yahudi selalu dari silsilah bapaknya, maka disebut sebagai keturunan Daud. Karena itu maka Maria dalam perjanjian baru ibunya Yesus entah disebut Miriam, entah disebut Maria, entah disebut Mary, entah disebut Madonna, yaitu orang yang sama kalau kisahnya sama. Tapi kalau kisahnya berbeda, dilacak asal usul kisah itu dari mana, ya saya kira itu. Soal bahasa mesti dibedakan dengan teologinya. Termasuk Isa itu tergantung siapa yang memuat. Kalau yang dimuat itu hanya soal istilah, itu asalnya dari bahasa Aramaik. Karena bahasa Aramaik itu misalnya huruf Yod dalam bahasa Ibrani seringkali tertukar dengan huruf Alef atau Hamzah. Misalnya Yese, bapaknya Daud, bahasa Ibrani. Kenapa jadi bahasa Indonesia Isai? Ayo sekarang,
YC jadi Isai, maka Yeshua dalam bahasa Arab menjadi Iswa, dan huruf O panjang dengan huruf hidup Waf itu kadang-kadang dibaca alif panjang, maka Shalom menjadi salam, Shalom alaikum menjadi assalamu alaikum, maka Yeshua Iswa menjadi Isa. Yeshua Hamasyah bahasa Ibrani menjadi bahasa Aramaik Iswa Mesiha menjadi Isa Al-Masih bahasa Arab. Itu artinya sama saja secara bahasa, tapi kisahnya tidak sama, ya tidak sama. Kalau yang satunya lahir di bawah pohon kurma beda dengan di Palungan, yaitu beda, tapi namanya jangan dipersoalkan. Sebab apa? Anda membaca misalnya Alkitab bahasa Melayu tahun 1800-an, itu Alkitab yang dibaca Thomas Matulesi Patimura di Saparua. Sebelum dia melawan Belanda itu kan terbuka Mazmur, maka itulah yang membuat inspirasi Thomas Matulesi melawan Belanda. Coba Alkitab bahasa yang dibaca Patimura itu apa? Terjemahan Lydekker 1733. Judulnya Perjanjian Baru. Perjanjian Baru yaitu Injil dari Tuhan kita Isa Al-Masih. Ya, di situ disebut Isa Al-Masih. Makanya orang Ambon itu opa-opa kita kalau menyebut tuang Allah, tuang Isa, tete manis itu tuang Isa, itu hanya Tuhan Isa, tidak usah dipersoalkan. Kasihan gereja Isa Al-Masih. Terus saya tanya, jangan persoalkan bahasanya, tapi persoalkan teologinya. Kamu pilih gereja Isa Al-Masih, anggota PGI yang termasuk tua itu mau jadi anggota PGI sudah di bawah tahun 60-an itu, gereja Isa Al-Masih, sinodenya di Semarang, ya, atau gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Anda pilih mana sekarang? Ya pilih gereja Isa Al-Masih. Lah iya, makanya jangan dipersoalkan namanya, isinya yang dipersoalkan. Isa itu hanya sekedar nama, itu hasil fonetik koresponden. Gereja Isa Al-Masih itu anggota PGI, percaya pada Allah Tritunggal, percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semuanya sama dengan kepercayaan gereja Toraja, gereja GBI, gereja GBIB sama, gereja Katolik sama. Tapi kalau gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir itu gereja Mormon, nabi terakhirnya Joseph Smith dari Amerika. Ayo pilih yang mana sekarang? Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci Mormon atau gereja Isa Al-Masih anggota PGI? Ya pilih gereja Isa Al-Masih, Pak. Ya sudah, tidak usah dipersoalkan, itu hanya istilah. Nah, apologet kita itu kadang-kadang kurang literasi, bermodal militansi, asal serang, asal bisa menjawab tantangan orang luar, makanya tantang menantang. Itu tidak bagus untuk konteks kemajemukan kita. Kita mesti menjaga keberagaman kita, bukan hanya keberagaman antar gereja, tapi juga keberagaman antar bangsa. Makanya berapologetika itu mesti dengan lembut, hormat, dan dengan hati nurani yang murni. Itu ya saya kira yang bisa sampaikan tentang Miriam. Karena kalau Anda membaca Al-Quran dalam bahasa Ibrani sama juga. Kalau Quran bahasa Ibrani itu diterjemahkan, salah satu penerjemahnya itu Joel Rivlin, itu kakeknya presiden Israel yang kemarin baru diganti. Quran Hamifwar Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan dalam bahasa Ibrani Beshem Elohim Harrahman Viharahum. Lalu Asmuhul Masih Isa Ba'nu Maryam, surat Ali Imran ayat 45, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Dalam Al-Quran terjemahan bahasa Ibrani Vesmo Hamasyah Yeshua ben Miriam. Baca Quran terjemahan bahasa Inggris, His name is the Christ Jesus the Son of Mary. Makanya baca Quran banyak bahasa, baca Alkitab banyak bahasa, supaya kita tidak terjebak dalam istilah-istilah yang dipertentangkan. Di Indonesia namanya Ibrahim pasti Islam,
Di Indonesia yang namanya Abraham pasti Kristen. Coba Anda pergi ke Mesir, beda semua. Ibrahim itu bisa Yahudi, bisa Islam, bisa Kristen. Ishak, Yakub, Ismail bisa Islam, bisa Yahudi, bisa Kristen. Tapi kalau Abdul Masih pasti Kristen, karena artinya hamba Kristus. Abdullah bisa Yahudi, bisa Islam, bisa Kristen. Tapi kalau namanya Muhammad, Ahmad, Mahmud, Ramadan pasti Islam gitu loh. Jadi bukan bahasanya identik dengan agama Roma tertentu. 10 ayat 17. Arti setiap kata Jadi, itu mengandung iman timbul makna. dari pendengaran. Demikian dan ya yang bisa saya pendengaran komentari oleh firman dari Kristus. pertanyaan yang tersisa tadi. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.